Baik, saya buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala, a'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pagi yang mulia ini, ibu-ibu. Yang insyaallah di pagi yang mulia ini kita memasuki pertemuan keberapa? Ke-12 ya. Ke-12, Masya Allah. Sehingga genap berapa bulan ini? 3 bulan ya. 3 bulan, Masya Allah, alhamdulillah. Ini semua atas izin dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga wajib bagi kita ibu-ibu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Biqaulil hamdulillah. Yang pertama adalah dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu menisbatkan kemudahan demi kemudahan atau nikmat yang yang diberikan ini adalah semata dari Allah. Nikmat dan kemudahan yang kita rasakan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari dinisbatkan kepada kita, bukan. Mungkin ibu yang sudah menjadi biasanya nih ya, sudah menjadi panitia kajian di mana-mana, sehingga kadang ya ada dalam hatinya itu merasakan keangkuhan atau ujub dalam diri. Nah, inilah saya karena saya sudah berpengalaman dalam seperti itu ya. Tapi tidak demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Namun kemudahan demi kemudahan yang kita peroleh ini adalah semata dari siapa Bapak Ibu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum bi nikmatin faminallah." Apapun dari nikmat yang kalian rasakan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmat sehat, nikmat harta, ya, nikmat keuangan, rizki, kemudian nikmat-nikmat yang lain termasuk nikmat di pagi hari ini itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Setelah yang pertama adalah memuji Allah, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai lupa. Ya, lisan kita, hati kita itu lupa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menisbatkan syukur ya. Itu menisbatkan seluruh nikmat termasuk kemudahan yang kita peroleh di pagi hari ini kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakan
nikmat yang telah Allah berikan tersebut dalam rangka atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu diberikan umur yang panjang, ibu-ibu diberikan kesehatan, ibu-ibu diberikan keluangan rizki, diberikan luang waktu, maka pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebutkan ya dalam pendapat para ulama ya, di antaranya adalah tafsir dari surat Ibrahim ayat 7 ya. Di antara ahli tafsir yang menafsirkan ayat yang berbunyi wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tambah rizki, diberikan tambah nikmatnya. Dan orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Maka siapakah orang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya? Yang akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tambahan nikmat. Ya. Yang disebut dengan tambahan nikmat adalah kebaikan yang ada nikmat tersebut. Contoh ya, ibu-ibu memiliki misalkan usia yang panjang, umur yang panjang. Ya, usia mungkin ada yang lebih dari 70, ada ibu? Ada yang di sini belum ada? Masih muda semua, Masya Allah ya. Saya sengaja menyebutkan yang paling ini ya. Iya, masih muda semua ya, 25 semua kan? Masya Allah ya. 25 lebih berapa tahun? 20 tahun. Masya Allah ya. Maksudnya semangatnya ya. Semangatnya ibu-ibu itu seperti 25 tahun, Masya Allah ya. Nah, ketika diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan, maka pergunakan ya kesempatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 yang disebutkan oleh para ulama ya. Sehingga ibu-ibu ketika kita mengaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, namun satu di antara 3 ini belum ada, maka wallahu alam belum dikatakan bersyukur dengan sebaik-baiknya. Sekalipun mungkin kita mengucapkan ya, nashkurullah azza wa jal, ya, saya bersyukur kepada Allah azza wa jalla, saya bersyukur, tapi buktinya tidak ada. Ya, sekali lagi saya ulang, syukur yang benar atau syukur yang sesungguhnya adalah 3 ya. Kalau ada memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah selalu mengucapkan tahmid, mengucapkan pujian kepada Allah azza wa jalla. Kedua, menisbatkan nikmat ini dari Allah ibu ya. Jadi kalau ibu mobilnya baru nih, ya, terus ada orang lewat, ibu mobilnya baru, diucapkan alhamdulillah, hada min fadli rabbi, gitu ya. Ini adalah karunia dari Tuhan saya. Seperti itu ya. Jadi jangan, oh iyalah suami saya kan kerja di, wah, itu menisbatkan kepada suami. Suami saya kan hebat itu, nyari uang sehari bisa ya 1 juta mah gampang banget gitu ya, sehari ibu ya, apa bukan sehari, sejam usaha, menisbatkan kepada IQ, menisbatkan kepada kepintaran ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh siapa? Qarun ya ibu ya. Qarun ya, yang hartanya luar biasa banyaknya ya, sampai memegang kuncinya saja ibu ya, itu tidak kuat ya, diangkat oleh algojo ya, saking banyaknya uangnya. Maka apa jawaban Qarun ibu? Dan ini disebutkan atau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi dia mengatakan, apa ya, harta yang saya miliki atau karunia yang saya miliki ini adalah semata dari ilmu yang saya miliki katanya. Jadi tidak menisbatkan kepada Allah. Maka apa hukumannya bagi Qarun? Ditenggelamkan dirinya dan hartanya ke perut bumi. Mungkin ibu mendapatkan harta Qarun gitu ya. Bilang harta Qarun nih, hartanya si Qarun yang ditenggelamkan.
Baik ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa insyaallah taala kita ingin lanjutkan ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap semangat. Semangat ya. Ibu semangat, saya semangat. Ibu nggak semangat, saya tetap semangat insyaallah ya. Iya ya. Semangat menimba ilmu ya. Sebenarnya yang menimba ilmu bukan hanya ibu-ibu ya. Dan saya pribadi masya Allah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan waktu untuk menemani. Sekali lagi saya menemani ibu-ibu ya, bukan mengajari. Wallahi demi Allah jangan. Maka mohon maaf sekali ibu ya. Jadi saya sengaja ingin menemani ibu-ibu ya, dan sekali lagi untuk menimba ilmu juga dengan kepada para ulama melalui kitab-kitabnya. Baik, pertemuan terakhir di pertemuan 11 kemarin adalah kita masih membahas di poin atau bab berapa? Bab keempat. Betul tidak? Iya, bab keempat. Itu bab mengenai al-khaufu minasyirki, ya. Al-khaufu minasyirki. Yakni bab takut kepada perbuatan kesyirikan ibu-ibu. Sekali lagi, bab ini adalah bab yang sangat ya, yang sangat bagus karena menyebutkan atau menjelaskan tentang lawan dari tauhid. Jadi setelah kita belajar mempelajari tentang tauhid di bab 1, bab 2, bab 3 mengenai tauhid, makna, hakikat, kedudukan, keutamaan, ya. Sehingga mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan bab yang keempat ini menjelaskan tentang al-khawfu minasyirki, ya, yakni bab mengenai takut kepada perbuatan kesyirikan, di mana kesyirikan ya, perbuatan kesyirikan ini merupakan lawan dari tauhid. Kemarin disebutkan ibu-ibu ya, jangan sampai kita itu tidak mengetahui tentang lawan dari tauhid, ya, tidak mengetahui lawan dari tauhid ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengetahui tentang kesyirikan, penjelasan tentang syirik, maka dikhawatirkan kita ternyata terjatuh dalam perbuatan syirik tanpa kita sadari. Ya, dan itu bukti ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbukti dari mana? Banyak dari kaum muslimin yang mungkin belum diberikan waktu ya, atau sengaja ya tidak mau mempelajari tentang kesyirikan ya, maksudnya tentang ilmu tentang syirik itu seperti apa, syirik itu artinya apa, konsekuensi syirik itu seperti apa, tidak tahu dia dan tidak mau tahu. Maka yang terjadi banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, dan kemudian ketika diingatkan ibu-ibu ya, ketika diingatkan mereka tidak mau tahu, tidak mau, dan mereka menganggap bahwa itu bukan kesyirikan. Ya, ketika kita misalkan melihat ya nyata ya, bukan hanya katanya, ada saudara kita yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, misalkan ya ikut melakukan sedekah bumi, sedekah laut, sedekah pohon, sedekah angin, sedekah langit. Ada ya Bu ya? Yang itu kan menjurus kepada perbuatan kesyirikan. Karena sedekah yang tentu biasanya berupa sesembelihan, itu mereka berikan kepada siapa? Kepada pohon, kepada bumi, kepada air, kepada laut dan seterusnya, pada sungai. Ya. Dan kita katakan sesuai dengan penjelasan para ulama, perbuatan-perbuatan tersebut itu bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Namun ketika kita sampaikan, maka ada dalil dia, ada alasan dari illah. Oh enggak, ini adalah tanda syukur kita semua karena diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka kita memberikan ini kepada si pohon ini misalkan. Dan ini banyak diingatkan oleh kita, oleh para ulama, bahkan itu mengelak dari apa yang mereka perbuat. Seperti itu. Kenapa? Ini karena ketidaktahuan mereka terhadap kesyirikan. Maka sebagaimana ya yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
ketika beliau berkata, kemarin kita sudah bacakan, innama tunqasu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam malla ya'riful jahiliyah. Tali simpul keislaman seseorang muslim itu akan terlepas urwatan sedikit demi sedikit, ya. Kapan? Idza nasha'a fil Islam, jika ada orang Islam itu, ya, Islam dalam hidup dalam keislaman, malla ya'riful jahiliyah, akan tetapi dia tidak mengetahui, ya, tidak mengetahui perkara-perkara, keyakinan-keyakinan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan di antara penyimpangan yang dilakukan oleh orang jahili itu apa? Kesyirikan. Ya, kalau ibu-ibu mendengar atau dijelaskan tentang keyakinan-keyakinan yang ada di kaum jahiliyah, itu sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini masih ada. Saya contohkan ya. Selain dari apa yang kita bahas di pagi hari ini, banyak orang, ya, orang-orang jahiliyah itu, dan disebutkan dalam hadisnya, mereka itu menentukan nasib mereka itu dengan bintang-bintang, di langit. Dan bukankah pada hari ini demikian juga banyak seperti itu, dengan apa? Melihat bintang-bintang. Kemudian orang-orang jahiliyah dulu itu ketika bepergian, ibu-ibu ya, itu menentukan jadi tidaknya bepergian safar itu dari apa? Dari burung, ya. Nanti akan disebutkan insyaallah di penjelasan berikutnya. Mereka ketika mau berjalan atau mengadakan safar itu mereka apa? Menerbangkan burung. Jika burung itu terbangnya ke arah kanan, maka hari itu boleh untuk perjalanan. Namun jika burung itu berbelok ke sebelah kiri, maka hari itu adalah hari sial dan tidak boleh mengadakan perjalanan. Hari ini ada tidak? Mungkin di sekitar kita tidak ada, alhamdulillah. Tapi banyak di sana juga. Jadi ketika misalkan ada orang yang menganggap kalau hari Sabtu nggak boleh bepergian, masih ada nggak seperti ini? Hari Sabtu ya nggak boleh bepergian, kita harus di rumah aja. Ini hari naas, kalau kemana-mana berbahaya, seperti itu ya. Iya. Kemudian masih percaya pada tatoyur, ya. Tatoyur itu ya merasa sial nasibnya ketika melihat burung, ketika mendengar suara burung dan yang lainnya. Suara tokek mungkin, suara kodok ya. Kalau tokeknya bunyinya ganjil, berbahaya nih, ada apa di rumah kita nanti. Makanya ibu kalau ada suara tokek dihitung. Bener ya? 1, 2, 3. Jangan sampai ganjil. Karena kalau ganjil apa? Ada keyakinan tertentu mungkin mereka akan ada apa-apa di rumah dan keluarganya. Dan ini banyak. Dan ini termasuk bagian dari keyakinan siapa? Keyakinan orang jahiliyah. Maka ketika kita sampaikan kepada mereka, ibu jangan berpatokan kepada suara burung. Nah, apa jawaban dia? Ini udah dari dulu kayak gitu. Nenek moyang kita kan seperti itu. Kalau menentukan bepergian, menentukan apa saja ya, termasuk mungkin pernikahan putra putri ibu, ya, itu harus dicari apa? Tanggal dan waktunya. Coba yang perempuan tanggal berapa lahir? Tanggal 30 Mei. Kalau yang laki-laki tanggal 3 Februari. Waduh, cuma beda 2 bulan ya? Atau 1 bulan? Ini jangan di bulan ini, jangan di bulan ini, jangan di bulan ini. Bukan? Sedangkan ibu bapak udah merencanakan, saya mau ya menikahkan putra putri itu di akhir bulan Desember. Kenapa di akhir bulan Desember? Ada bonus, ibu ya? Ada bonus akhir tahun. Nah, kalau memang merencanakan demikian nggak apa-apa. Karena kenapa akhir tahun? Memang ada keramat di akhir tahun? Tidak, karena memang pas bapak saya dapat apa? Suami saya dapat bonus atau pas panen seperti itu. Ah, itu mah memang nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kenapa di awal tahun? Karena menurut buku ya, buku Darmo Gandul gitu ya. Itu harus ini nih, karena yang perempuan lahir bulan ini, yang laki bulan ini, harusnya di awal tahun katanya. Nah, kalau seperti ini maka ya
bisa berujung kepada kesyirikan, bisa berujung kepada tatoyur, ya, merasa sial dengan waktu-waktu tertentu. Baik ya. Oleh karena itu kita pelajari tentang kesyirikan bukan ingin dilakukan, tapi agar kita waspada dengan kesyirikan. Yang jelas adalah ketika kita mengetahui tentang kesyirikan, maka tauhid kita akan naik, akan lebih kuat lagi. Apalagi kemarin kita sudah jelaskan tentang konsekuensi orang yang berbuat kesyirikan, Ibu ya. Orang yang berbuat syirik apa kemarin yang pertama? Melakukan kesyirikan akbar, amalan yang dikerjakan akan hilang, akan hilang, begitu ya. Nah, ini akibat kesyirikan. Jadi sebesar apapun, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh seseorang, ketika dia mengakhiri hidupnya dengan kesyirikan falayudzubillah dan tidak bertaubat, syirik akbar ya, maka amalan-amalan kebaikan dia tidak akan diterima atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan, ibu-ibu. Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, sungguh telah saya wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya para nabi sebelum Nabi SAW. La in asyrakta, jika engkau Muhammad itu berbuat kesyirikan, syirik akbar, la yahbatanna, lainnya lah bukan lain panjang tapi lah pendek, taukid, yang artinya pasti akan dihapuskan amal-amal kebaikanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk bagian orang-orang yang rugi di kelak di akhirat, di hari akhirat. Ini yang pertama, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ibu-ibu menghindari, jangan sampai berbuat kesyirikan. Karena ketika saya berbuat kesyirikan, faliyadzubillah, ya, sampai meninggal tidak bertobat, maka amalan-amalannya tidak akan diterima. Haji berkali-kali, umroh berkali-kali, sedekah tidak terhitung, membangun masjid tidak terhitung, wakaf di mana-mana, ya, dermawan, membantu orang. Tapi ternyata dia ketika hidupnya berbuat kesyirikan dan syirik akbar dan tidak sampai bertaubat, faliyadzubillah, ibu, faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini bagaimana? Tidak akan diterima amal ibadahnya. Ya. Bahkan dalam ayat 23 surat Al-Furqan, ya, ibu bisa buka mungkin, bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan selama di dunia dengan amalan yang begitu banyak mungkin mereka lakukan, ya, amalan yang begitu banyak yang mereka lakukan, itu akan dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dijadikan seperti debu yang berterbangan. Di surat apa tadi? Al-Furqan ayat 23 kalau tidak salah, ya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Dan akan saya hadapi, kata Allah, amalan-amalan yang mereka lakukan selama di dunia itu, ya, amal-amal soleh mereka. Namun Allah jadikan faja'alnahu haba'an mansur. Namun amal-amal mereka ketika Allah hadapi, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ahlu tafsir mengatakan apa, ibu? Bahwa amalan yang diterbangkan, maksudnya dijadikan seperti debu yang berterbangan, artinya tidak diterima, musnah, hangus, tidak bermanfaat. Siapa yang melakukan siapa yang diperlakukan seperti ini oleh Allah? Amalan-amalan yang dia bawa ketika berjumpa dengan Allah, dihadapi oleh Allah, namun kemudian dijadikan seperti debu yang berterbangan. Mereka mengatakan bahwa mereka lah orang-orang yang di dunia banyak beramal soleh, namun diiringi dengan kesyirikan. Itu, ibu, masya Allah, ya. Nah, yang kedua apa, ibu, kemarin kita sebutkan musibah yang kedua atau konsekuensi dari orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan akbar tidak akan diampuni dosa-dosanya. Yang pertama tadi, amalnya tidak akan diterima sebesar apapun, ibu, sebesar apapun. Ya. Mau amalan yang seperti apa, kalau berbuat kesyirikan dihapuskan. La yahbatanna amaluk.
Ini Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kepada Nabi, sedangkan kita tahu tentu ibu-ibu ya, ketika ya seorang diutus sebagai nabi tidak mungkin berbuat kesyirikan, betul ibu ya? Seorang nabi dan rasul tidak mungkin karena memang utusannya. Ya, maka kalau bahasa kita gini, yang diperingatkan orang yang tidak mungkin melakukan, berarti ini udah tingkat tinggi, Bu. Orang yang tidak mungkin aja diperingatkan, apalagi orang yang mungkin seperti kita. Maka kita lebih berhak diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan. Ya, orang yang berbuat kesyirikan itu tidak akan diampuni dosa-dosanya, ibu-ibu. Apa dalilnya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 48 tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selainnya. Maksudnya tidak akan diampuni dosa kesyirikan manakala seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syirik akbar, ya. Kemudian tidak bertaubat dia ketika Allah ambil nyawanya, faliyadzubillah. Ini yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini. Tapi misalkan ada orang berbuat kesyirikan selama hidupnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faliyadzubillah. Namun di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, maka insyaallah orang seperti ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa itu dosa syirik. Sekalipun dosa itu dosa syirik, kalau dia sempat bertaubat ibu-ibu sebelum nyawanya di kerongkongan, maka Allah akan ampuni. Maka sekali lagi, ketika dosa kesyirikan ini sampai dibawa mati, sampai tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada siapa, ibu? Paman siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, ya, bagaimana tidak berjasanya sang paman ini kepada Nabi, untuk Nabi berjasa sekali. Ketika Nabi SAW itu berdakwah, ibu-ibu, yang melindungi dakwah Nabi siapa? Pamannya. Makanya orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyakiti Nabi SAW itu merasa merasa canggung, merasa masih ada orang yang melindunginya. Siapa? Pamannya. Sampai demikian ibu ya. Jadi dilindungi oleh pamannya. Namun ketika pamannya meninggal ternyata tidak sampai mengucapkan kalimat tauhid. Faliyadzubillah. Ini ibu. Jadi ibrah, pelajaran bagi kita ibu. Ini paman Nabi loh, bukan pamannya ustadz, bukan anaknya ustadz, bukan siapa saja. Bukan. Jadi jangan berbangga. Wah, saya keluarga ustadz. Saya keluarga Pak Kiai. Oh, tidak bisa ibu-ibu. Ya, ini pamannya Nabi saja tidak bisa diselamatkan. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya, apakah boleh? Dijawab, apakah dibolehkan oleh Allah, ibu? Tidak boleh, ibu. Ya. Tidak boleh Nabi SAW itu mendoakan siapa? Mendoakan pamannya. Enggak boleh, ibu. Ya. Tidak boleh mendoakan pamannya, karena ketika pamannya itu sudah meninggal dalam keadaan kafir, maka sudah dijamin untuk masuk neraka. Faliyadzubillah. Ya. Dan ini Allah turunkan surat At-Taubah ayat 113 ya. 113 ketika Nabi SAW itu memintakan ampun kepada pamannya yang telah meninggal dalam keadaan kafir. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman
untuk memintakan atau memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Nggak boleh itu kita mendoakan orang-orang agar diampuni sedangkan dia betul-betul jelas kemusyrikannya, ibu, nggak boleh. Walau kanu uli kurba, sekalipun orang yang berbuat musyrik itu adalah kerabat ibu, kerabat kita ibu. Masya Allah ya, coba pamannya ibu yang merawat beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai diutus sebagai rasul, membantu dalam dakwah. Artinya orang tuh segan untuk menyakiti Nabi karena apa? Masih ada pamannya. Tapi ternyata di akhir hidupnya Abu Thalib tidak sampai masuk Islam. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu mereka adalah penghuni api neraka jahanam. Maka nggak boleh ibu. Maka sebenarnya kasihan juga ya kalau dari keluarga kita falidzubillah yang ketika meninggal itu dalam keadaan kesyirikan ibu. Ya, maka sebenarnya ketika mentalkin itu ibu ya, ketika di akhir-akhir hidupnya dalam keadaan sakaratul maut, kita ajak orang ini untuk bertobat. Kita ajak, ayo Pak atau siapa saja nek gitu ya. Nenek udah banyak berbuat kesyirikan dulu, ayo kita bertobat kepada Allah. Tobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Baru kita bimbing mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga ibu, kemarin kita sampaikan konsekuensi dari berbuat kesyirikan adalah apa? Orang yang meninggal dalam keadaan syirkul akbar mustahil. Kalau mustahil itu apa? Tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sangat tidak mungkin. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang musyrik itu tidak akan masuk surga, mustahil akan dimasuk surga kecuali kalau onta dimasukkan ke dalam lubang jarum. Gimana ibu? Kecuali ada onta yang masuk lubang jarum. Ada nggak? Jangan ke lubang jarum. Ya, jangan ke lubang jarum. Lubang yang mungkin agak gede sedikit juga nggak akan mungkin masuk. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ibu, innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati wa kadzalika najzi al mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali mereka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit ibu-ibu. Dan mereka tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala sampai unta yang begitu besar bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Ini bukan omongan biasa, ini Allah yang mengatakan. Jadi sangat mustahil kalau unta yang besar itu masuk lubang jarum. Mustahil nggak ibu? Kecuali ada filmnya kartun, ya, masuk ke lubang kecil gitu, dan itu tidak mungkin. Maka demikian pula keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan syirkul akbar sampai dengan meninggalnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya. Al-A'raf ayat 100 berapa? Ayat 40. Al-A'raf ayat 40. Baik ibu-ibu, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang kemarin kita bahas ya, sedikit diulang ya, agar ibu-ibu kita bisa mengambil ibrah ya dari ayat yang hadis yang pertama, dalil yang pertama ibu ya, dalil yang pertama. Baik, kemudian kita lanjut di dalil yang kedua ibu. Dalil yang kedua. Nah, baik, dalil yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Ibrahim ayat 35 yang bunyi panjangnya kemana apa? Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'alni muqimas shalah
wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadha baladal amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendoakan apa ini yang pertama? Mendoakan kota Makkah. Ya, mendoakan kota Makkah agar diberikan apa? Keamanan, ya. Menjadikan kota Makkah itu aman. Alhamdulillah atas doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kota Makkah itu kota yang paling aman. Aman Ibu ya. Nah, kemudian wajnubni wa baniya, dan doa Nabi Ibrahim adalah dan apa? Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari apa? An na'budal asnam, dari menyembah berhala. Ya, dari menyembah berhala. Ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi Ibu, Nabi Ibrahim sebagaimana kemarin kita sampaikan sifat diantara sifat beliau alaihissalam, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Disebutkan sifat-sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummatan. Ya, ummah itu bermakna suri tauladan atau maknanya seorang imam. Ya, tidak dikatakan imam kalau tidak memiliki sifat-sifat kebaikan yang beragam, yang banyak, yang menyatu pada dirinya. Dan ini Nabiullah Ibrahim punya ummatan bermakna suri tauladan, maknanya juga seorang imam, orang yang memiliki sifat-sifat baik yang banyak. Qanita lillah, beliau juga seorang yang qanita. Artinya apa? Taat. Ya. Dawamu ta'ah, yakni ketaatan kepada Allah yang istimrar, yang dawam, yang kontinu, bukan seperti kita. Ya Ibu ya, kalau kita kan kalau ada yang enak ambil. Kalau nggak enak ambil. Ayo ngaji. Gratis nggak? Gratis, berangkat saya. Ngaji, tapi harus beli bukunya, ada bukunya. Enggak kalau beli-belian, nggak mau berangkat. Ya, jadi enaknya yang mana? Kalau ibadah itu sesuai dengan kesenangan dia lakukan. Kalau ibadah tidak disenangi, maka dia tidak mau. Nah, ini dipilah. Nah, kalau Nabi Ibrahim tidak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memiliki ketaatan yang istimrar, memiliki ketaatan yang dawam, yang istiqomah. Kemudian walam yaku hanifan. Yang ketiga adalah hanifan. Beliau adalah orang yang lurus agamanya. Walam yaku minal musyrikin. Dan beliau alaihi salatu wassalam tidak pernah berbuat kesyirikan. Ini sifat dari beliau. Namun dengan sifat baik beliau alaihi salatu wassalam ini Ibu, beliau tetap berdoa Ibu, tetap berdoa. Ya, Rabbij'al wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhlah aku ya Allah dan anak keturunanku, cucu-cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Nah, pendalilan dalam ayat yang mula ini Ibu, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdoa agar beliau dan anak keturunannya itu jauh dari kesyirikan. Ya, sedangkan sekali lagi beliau adalah qudwah, beliau adalah suri tauladan, beliau adalah seorang yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya. Ya kan, masih ingat Ibu ketika kemarin membahas tentang fadlut tauhid, ya, atau man haqqaqa tauhid, kemudian yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang memurniakan tauhid dengan sebenar-benarnya, semurni-murninya, maka mereka akan dimasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kita contohkan siapa kemarin? Nabi Ibrahim. Bahwa beliau adalah orang yang paling murni, orang yang murni tauhidnya.
Maka beliau saja yang murni tauhidnya, sampai beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan, dijauhkan dirinya dan keluarganya dan anak keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Maka dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita, ya, jangan sampai seseorang merasa yang telah bertauhid nih, kita ya insyaallah ya, setelah udah insyaallah bertauhid, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifatnya. Kita serahkan, menunggalkan Allah yang memiliki. Sementara ia tidak takut akan kesyirikan. Jadi cuek dengan kesyirikan dan yakin, ya, merasa yakin dalam hatinya, aku nggak mungkin berbuat kesyirikan karena aku sudah bertauhid, seperti itu. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu-ibu, beliau takut akan terjerumus dalam kesyirikan, padahal beliau sendiri telah menghancurkan berhala. Betul itu, Bu? Padahal beliau sendiri yang telah menghancurkan berhala. Betul? Menghancurkan berhala dengan siapa? Dengan kedua tangannya. Dan ia juga yang telah mendapatkan mendebat para penyembah berhala tersebut dan para penyembah-penyembah langit dengan hujah yang sangat kuat. Lantas bagaimana dengan kita? Artinya ibu-ibu, beliau alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang begitu kuat tauhidnya sampai menghancurkan berhala mereka loh, ibu ya. Ibu berani? Ya, kan nggak berani kita. Beliau alaihissalatu wassalam berani menghancurkan berhala-berhala. Itu saja masih sempat dan masih berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, agar beliau dan anak keturunannya itu jangan sampai jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Yang tentu dengan kita harus ibu-ibu. Maka orang-orang yang beriman seharusnya selalu berdoa seperti ini, Bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di surat apa ini? Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ini jangan lupa doa ini, Ibu. Ya, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah itu selalu berdoa seperti ini. Jadi jangan selalu merasa aman. Jangan selalu merasa aman. Karena ibu-ibu, kita udah dapati ada orang yang di pagi harinya beriman, di sore harinya bahkan siang harinya dia kufur, faliyadzubillah. Di sore harinya dia beriman, di pagi harinya dia kufur. Dan itu sudah banyak ibu-ibu di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balik hati itu siapa? Allah. Maka minta kepada Allah ketetapan hati, ibu-ibu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang mudah insyaallah, dan ibu dah hafal doa. Ucapkan doa ini. Karena ini doa agar diberikan istiqomah, ibu. Selalu diberikan istiqomah dalam jalan yang benar. Dalam istiqomah dalam tauhid, dalam hidayah. Ya, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa yang sering ibu baca juga. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini juga doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hati kita selalu condong kepada kebenaran, ibu. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah ala dinik, selalu dalam agamamu, selalu dalam hidayahmu. Jadi jangan selalu merasa aman, ibu-ibu ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ya, karena yang membolak-balikan hati itu Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita ibu-ibu ya. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya ya. Itu awalnya itu dia itu membela tauhid. Membela apa? Tauhid. Namun ketika berkenalan dengan
orang apa namanya mulhad, ya, artinya orang yang ateis, maksudnya tidak tahu agama, tidak kenal agama, tidak memiliki Tuhan, maka ternyata dia membuat buku tentang yang pada akhirnya falidzubillah orang ini mati dalam keadaan ateis. Ini ada, Ibu. Oleh karena itu sekali lagi Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyimpang. Ya, agar tidak menyimpang dari hidayah. Ya, justru setelah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita diberikan hidayah tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak berdoa, Ibu. Jangan merasa aman. Ya, oleh karenanya merupakan perkara yang aneh, Ibu. Jika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang beliau adalah ahlu tauhid yang murni, beliau itu khawatir dirinya, keturunannya terjerumus dalam kesyirikan. Sementara banyak orang-orang yang begitu menggampangkan di tengah-tengah masyarakat ini, ya, mereka bergaul dengan orang-orang kafir. Mereka bahkan bersama-sama dengan orang-orang kafir, bercengkrama. Ini aneh sekali. Nabiullah Ibrahim sampai berdoa jangan sampai ya dirinya dan anak cucunya itu terjerumus dalam kekafiran, dalam kesyirikan. Ternyata banyak orang muslim yang justru lebih mementingkan teman-temannya itu orang-orang yang kafir justru. Maka hati-hati, Ibu, ya, karena sekarang Masya Allah ya, banyak orang-orang yang bangga putra-putrinya itu berada di negeri kafir. Ada tidak? Banyak. Ya, ibu-ibu cerita-cerita sama ibu-ibu yang lain. Ibu bilang, oh anak saya mah di negeri A. Negeri A itu kan bukan negeri kafir. Bangga di sana. Ibu tahu nggak dia tuh ngaji tidak di sana? Tahu nggak? Nggak tahu. Sholat mungkin juga susah, sholatnya jamaahnya kering dari ilmu. Ya, karena dianggap kesuksesan, yang dianggap sukses itu adalah kesuksesan dunia, maka dia berbangga anaknya di negeri A, di negeri B, sedangkan kita tahu negeri yang disebutkan dia negeri kafir. Tapi kalau misalkan anak ibu belajar di mana? Di kota Madinah. Cemen di kota Madinah mah. Tuh di Eropa, tuh di Masya Allah. Sedangkan kita tidak tahu, ibu-ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang, anak-anak kita, putra-putri kita yang bekerja di sana, memang ya, masalah dunia mungkin udah diraih. Gajinya bisa berapa juta kalau dirupiahkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana keilmuan agama mereka, ibu-ibu? Bagaimana keilmuan agama mereka? Sedangkan ketika di negeri orang, itu kan gak bebas, sebebas kita di sini, betul ibu ya? Mau ngadain kajian, siapa yang ngisi? Ya, nanti kering. Pulang-pulang apa? Pulang-pulang yang dibanggain tuh cuma bawa mobilnya, banyak uangnya, sini jalan-jalan, ya. Suruh ngaji di Musola Al-Karomah ya. Ini Al-Karomah, Al-Mukaromah? Al-Karomah ibu ya? Al-Karomah bukan Al-Mukaromah kan? Al-Mukaromah. Oh, baik. Yuk ngaji di mana? Mulai di situ mah. Gak mau gitu ya. Kenapa? Sudah terbiasa hatinya itu dengan foya-foya. Ya, berbicara atau ngobrolnya dengan orang-orang yang tidak pun tahu agama. Sehingga ketika diajak ngaji, aduh beratnya bukan main, ibu-ibu. Duduk lekor ya, ngampar di bawah. Kayaknya gimana gitu ya. Itulah ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang justru mereka tanpa ada kondisi darurat, mereka berada di tengah-tengah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mungkin ada kepentingan bisnisnya. Dia tidak tahu ketika berlama-lama bersama mereka itu akan membuat hati itu sakit. Enggak Ustadz, hati aku enggak sakit. Hati sakit tuh contohnya ibu ya. Ada adzan Allahu Akbar karena lagi ngobrol sama rekan bisnisnya orang kafir, gak enak lah kalau ditinggal. Duh, lama-lama kan toleransi dia. Toleransi yang tidak betul. Sholatnya ditunda, akhirnya apa? Lama-lama apa? Terbiasa menunda-nunda panggilan Allah. Itu artinya hatinya sedang sakit.
Masya Allah ibu ya. Jadi jangan bangga. Ada orang yang cerita anak saya di negeri A, negeri B, negeri C. La ilaha illallah. Pertanyaannya coba di YouTube gimana di sana? Barangkali betul-betul agamanya minim sekali di sana. Kerja, pulang, kerja, pulang, kerja, pulang, kerja, pulang. Setiap hari seperti itu. Gak ada nilai-nilai agama. Sholat juga seininya apa namanya? Sebisanya. Faliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau memang misalkan ya bisa menghindarkan diri dari kesyirikan, bisa menghindarkan diri dari kesyirikan. Ya, maka lakukan ibu-ibu. Lakukan, karena berbuat kesyirikan itu subhanallah ya, itu akan menjadi kita tuh rugi serugi-ruginya, bukan hanya di akhirat. Di dunia pun akan rugi. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek, lelah, tapi tidak diterima. Ya, Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala berkata, "Man ya'manu bil bala'i ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya, oleh karena itu Ibrahim bin At-Taimi rahimahullah taala itu pernah berkata gini, man ya'manu minal bala'i ba'dal khalilillahi Ibrahim, dan siapakah yang merasa aman, man ya'manu, barang siapa, maka siapakah yang merasa aman, minal bala, dari bencana kesyirikan, ba'da khalilillahi Ibrahim, setelah kekasih Allah. Khalilur Rahman itu siapa? Ibrahim. Hina yaqul, ketika Nabi Ibrahim berkata apa? Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi sebenarnya kita harus waspada. Nabi Ibrahim saja, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saja, yang orang yang tadi disebutkan taat kepada Allah, lurus agamanya, itu tetap berdoa ibu. Kekhawatiran beliau akan terjadi pada dirinya dan anak keturunannya akan menyembah berhala. Apalagi kita ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Realitanya kebanyakan orang itu tidak takut kepada kesyirikan. Kalau begitu siapakah yang sebenarnya takut kepada kesyirikan ibu? Ya, Syekh Saleh Asy-Syaikh Al-Syekh rahimahullah Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah taala itu pernah mengatakan realitanya ya kebanyakan, yang kenyataannya banyak orang yang tidak takut kepada kesyirikan. Terus siapa yang takut kepada kesyirikan ibu-ibu? Siapa yang takut kepada kesyirikan? Yaitu orang-orang yang berusaha untuk memurnikan tauhid. Jadi orang yang berusaha memurnikan tauhid pasti dia orang yang takut kepada kesyirikan, takut terjatuh kepada kesyirikan. Makanya memang jangan sungkan ibu-ibu ya, kalau ada sesuatu yang misalkan terjadi pada ibu-ibu ya, kemudian apa? Ibu bertanya, misalkan ada kegiatan di sekitar ibu, kegiatan A, kegiatan B yang bentuknya mungkin kebersamaan sama warga, yang ada yang mencetusnya, ada yang mengusulkannya. Ibu tanya dulu sama ya yang tahu, ini aman nggak perbuatan ini gitu ya. Oh kalau itu kayaknya udah kesyirikan bu. Nah baru ibu jelaskan kepada ini, Pak maaf gitu, saya udah tanya sama ini kayaknya dikhawatirkan terjatuh pada kesyirikan. Nah, gitu ya. Maka mohon maaf kayaknya jangan dulu. Tapi kalau memang tetap diadain, ini bukan syirik, saya juga tanya sama ustadz saya, bisa ya. Maka ibu ya udah saya yang nggak ikut, seperti itu. Memang konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat ibu ya. Apa konsekuensinya? Ibu akan dijauhi, bener nggak? Akan iya. Tapi lebih baik takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada takut kepada. Nah, bisa saja ketika memang misalkan di situ tidak nyaman ya. Kemudian karena memang sangat ini pindah gitu kan. Pindah. Nggak usah berpikir panjang karena banyak kesyirikan itu berbahaya. Maka tadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bermudah-mudahan berbuat kesyirikan, dikhawatirkan kita juga ikut. Nah, gitu ibu ya. Baik,
Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dijauhkan dari al-asnam. Al-asnam itu jamak dari as-sonam. Ya, al-asnam itu jamak dari as-sonama, as-sonamu. Yang artinya apa? As-sonam, Ibu? Sesembahan yang dibuat dalam bentuk manusia dan dalam bentuk lainnya. Ini namanya as-sonam, Ibu. Ya, sesembahan yang dibuat dalam bentuk manusia, jadi patung, dibuat manusia atau dibuat kayak hewan, itu namanya sonam. Itu namanya berhala as-sonam. Adapun ya ada kalimat al-authan juga, yang mananya juga berhala juga sebenarnya. Al-asnam juga berhala, al-authan juga berhala. Nah, al-authan sesembahan yang tidak berbentuk, Jadi sesembahan yang tidak berbentuk. Kalau authan, bedakan antara al-asnam dengan al-authan. Kalau al-asnam itu sesembahan berbentuk manusia, hewan, dan yang lainnya, pohon dan seterusnya. Kalau al-authan sesembahan yang tidak berbentuk, Ibu. Maksudnya tidak dibuat seperti apa, tapi memang udah ada. Contohnya apa? Kuburan yang disembah, kemudian kubah yang disembah, pepohonan yang disembah, batu besar dalam berbagai bentuk, batu kecil, kerikil, atau sampai batu-batu yang besar, itu disebut dengan al-authan. Ya, karena Nabi SAW berdoa, ya, Nabi SAW pernah berdoa seperti ini, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala. Ya, wathan itu kan kuburan kan, berarti tidak memang dibuat seperti kayak orang, bukan ya. La'anallah qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Maka Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi itu sebagai masjid, disembah. Ya, atau dijadikan tempat ibadah, atau dijadikan tempat perayaan, itu menjadikan masjid namanya. Enggak kok, saya enggak ibadah di sana, tapi ada yang menjadikan kuburan nabinya, walinya, syekhnya, orang yang dianggap soleh itu sebagai Aid, sebagai hari raya, perayaan-perayaan apa di sana, itu juga dijadikan masjid. Ya. Akan tetapi ibu nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain berfirman tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya, "Innama ta'buduna min dunillah authanan wa takhluquna ifkan." Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Tuh. Jadi kan innama ta'buduna min dunillahi authan. Ibrahim pernah mengatakan demikian. Maka kadangkala ibu-ibu, ya, Allah menyebutkan wathan itu juga bermakna sonam. Wathan, al-wathan itu juga bermakna as-sonam, yaitu apa? Berhala yang berbentuk patung. Maka ibu-ibu, dari ayat yang mulai ini, ayat 35 di surat Ibrahim, itu bisa diambil faidah. Yang pertama, hendaklah kita takut kepada perbuatan kesyirikan. Hendaklah takut ibu-ibu. Ya, tentu ketika takut harus kita tahu dulu. Ibu misalkan ya, mau kemana nih? Mau ke Puncak 2 misalkan ya. Bukan Puncak 1. Puncak 1 yang ada Masjid Ta'awunnya ya. Puncak 2 itu di lewat Jonggol sana ya. Pernah nggak ibu? Ibu mungkin biasa bawa mobil di sini. Yang nggak merasa takut karena belum tahu. Tapi kalau ibu udah ke sana, ngeri katanya ibu. Aduh, jalannya itu ya, tikungan, tanjakan, kecil, samping kanan, samping kiri, jurang. Nah ya, maka ibu akan takut.
karena ibu pernah ke sana. Begitu juga kesyirikan. Kalau ibu belum tahu, ya ibu bilang, apaan tuh syirik? Gak tahu, gak takut saya. Tapi kalau udah tahu tentang kesyirikan seperti ini dan konsekuensinya, kemudian kita akan takut kepada kesyirikan. Makanya memang sekali lagi kita mempelajari tentang kesyirikan ini bukan ingin melakukannya, falidzubillah, bukan. Justru sebaliknya, kita agar terhindar dari kesyirikan dan kemudian kita bisa mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu, disyariatkan berdoa. Jadi faidah dari ayat tadi, dari ayat berapa ya tadi? 35 surat Ibrahim itu. Yang pertama adalah kita takut akan kesyirikan. Setelah kita tahu tentang perbuatan kesyirikan, kita akan takut. Kemudian disyariatkan berdoa untuk diri sendiri dan juga kepada anak keturunannya agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Ya, jadi kita seyogianya berdoa, ibu. Yang didoakan bukan diri sendiri saja, tapi juga keluarga kita. Iya kan? Ibu mendoakan kebaikan diri ibu, mendoakan suami, mendoakan kebaikan anak, mendoakan cucu kalau udah punya. Ada yang udah punya cucu? Masya Allah ya, kalau udah punya cucu berarti ibu udah tua ya. Enggak ya, sekarang udah punya cucu juga masih 30-an ada. bahkan cucunya itu mirip dengan anak ibu yang paling kecil umurnya ya, sehingga bingung nih ya antara bibinya sama keponakannya itu seumuran ya. Baik, yang kemudian yang ketiga, ibu, faidah dari ayat yang tadi kita baca, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, bantahan terhadap sebagian orang yang jahil yang mengatakan dan menyatakan mereka itu tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Nah, nih ada orang-orang yang mungkin mengatakan dan berkeyakinan bahwa tidak akan berbuat kesyirikan, tidak ada, umat ini tidak akan terjadi kesyirikan. Ini untuk bantahan kepada mereka, ya. Jika Ibrahim saja itu khawatir dirinya dan keturunannya itu ya terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, maka bagaimana lagi dengan kita, ibu-ibu? Ya, bagaimana lagi dengan mereka yang tadi memiliki keyakinan tidak akan terjadi kesyirikan di umat ini? Kenyataan itu menjadi dalil bahwa ternyata kenyataan itu terjadi juga. Banyak di antara kaum muslimin karena kejahilan mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Masya Allah, ibu-ibu ya. Ini dalil yang kedua yang disampaikan oleh muallif rahimallahu ta'ala, yakni mengenai doa beliau alaihi salatu wassalam kepada untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak keturunannya, ya, agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Dan ini ibu bagi kita juga, ibu-ibu, ketika mendoakan kebaikan jangan tanggung-tanggung, ibu ya. Yang didoakan bukan hanya ibu aja, tapi anak keturunannya. Karena barangkali, ibu ya, anak keturunan kita itu akan menjadi penolong bagi kita. Misalnya ya, ibu berdoa, ya Allah ya Rahman, misalnya ya, jauhkan dari anak keturunanku itu dari perbuatan kesyirikan. Jadikan mereka orang-orang yang soleh dan soleha, dan mereka jadikan wasilah bagi aku untuk mendapatkan surgamu nanti. Ya, dikabulkan oleh Allah. Ternyata anak keturunan ibu nanti nih ya, cucu bahkan cicitnya itu jadi apa? Dari ulama besar misalkan. Kan bisa juga ya, menjadi ulama besar. Maka insya Allah kita di alam kubur sana mendapatkan penerangan karena atas doa kita dulu. Anak keturunan kita yang mungkin tidak sempat kita bertemu dengan mereka itu ternyata menjadi orang yang sebagaimana kita doakan dulu. Maka doakan mereka, ibu-ibu. Ya, jangan bosan dan jangan berhenti ketika mendoakan kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Baik, ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang kedua ya. Dalil yang kedua. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Sebenarnya mau dalil yang ketiga, keempat,
dan seterusnya. Namun ya saya cukupkan mungkin agar ibu-ibu bisa menelaah satu persatu ya. Dalil yang keempat insya Allah kita akan sampaikan di pekan akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi yang mulia ini mendapatkan berkah, rahmat, hidayah, dan menjadi wasilah kemudahan bagi urusan kita semua ibu-ibu ya. Ya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan-urusan kita yang di rumah, yang dimanapun ibu ya, mungkin ada yang sedang ada problem, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan makhraj ya ibu ya, memberikan jalan keluar dan kemudahan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab ibu. Masih ada waktu sebenarnya ya untuk tanya jawab kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan tutup dan saya cukupkan. Bisa ditunggu ibu, silakan kalau ada yang bertanya. Monggo ibu, atau pertanyaan yang tidak kesini juga nggak apa-apa. Tapi kalau aksanya yang sesuai dengan tema. Tapi kalau nggak ada yang tema, Ustadz saya punya utang gimana nih? Ya gimana lagi itu ya. Jangan ditanyain kalau itu dibayar. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting pertanyaannya satu, bukan menguji, ya bu ya. Pertanyaannya menguji, jangan. Yang kedua, pertanyaannya jangan mengadu antara jawaban yang kemarin ditanyakan ibu di sana dengan jawaban yang ada di sini. Jangan diadu ya. Apalagi ya pertanyaan yang ibu kepada ustadznya itu diadu dengan jawaban tetangganya, benar nggak? Ibu nanya, Ustadz, kalau wanita hamil dan menyusui itu kalau tidak puasa itu qada atau fidyah? Ya, dijawab sama ustadznya sebagaimana pemahaman beliau dan berdasarkan dalil dibawakan oleh para ulama. Beliau mengatakan di fidyah saja. Di fidyah saja jawabannya. Ibu nyeletuk, tapi kata tetangga saya Ustadz katanya qada. Nah kan, dibandingkan dengan tetangganya. Jangan, ini ghairu adab. Ini tidak adab ya. Ya kalau memang tetangganya seorang ustadz juga jangan ya. Tapi ibu telah coba, oh jawaban Ustadz Fulan demikian, Ustadz Fulan demikian. Coba cari dalil yang sangat rojih yang mana, yang paling rojih yang mana. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan ini sebagai ibrah bagi kita semua ibu-ibu, jangan sampai ya ketika di majelis ilmu juga keluar dari adab-adab bermajelis ilmu. Baik, tidak ada ibu ya. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya melalui wasilah amal soleh di pagi hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua dan diberikan kelancaran ya. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.